Oke, Mas Adit, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Ada pertanyaan apa malam ini? Em, Pertama sih Pak, yang paling saya fresh graduate Pak, jujur. Dan juga mungkin ini, kalau saya mulainya banyak pertanyaan atau bahkan di Google Form ada yang Google Form. pertanyaannya nulis pengalaman kerja Pak, pengalaman kerja. Nah saya ini pernah magang Pak selama 6 bulan. Nah itu baiknya ditulis jadi pengalaman kerja atau emang internship aja. Jadi kita fresh graduate yang nggak punya pengalaman. Itu gimana Pak? Nah, ini bener-bener pertanyaan dari fresh grade banget ya. Oh, nggak apa-apa, menarik Iya sekali. benar, Aku jelasin dulu ya, Mas. Nanti silahkan boleh dijelaskan ke benar. teman-temannya di kampus. Bahwa ada banyak sekali jenis kegiatan yang kita bisa masukkan ke pengalaman kerja. Yang pertama ya kerja kantoran itu sendiri. Mau nanti statusnya udah pegawai tetap, pegawai kontrak gitu ya. Mungkin project base berdasarkan project atau mungkin eh, gantiin yang lagi lahiran gitu kan ya gitu, bisa gantiin yang cuti hamil gitu, Ah, atau casual kalau di hospitality gitu, atau daily worker mungkin cuma harian gitu. Itu juga pengalaman kerja. Kemudian pengalaman kerja yang sifatnya itu apa, freelance, part time, kemudian entrepreneur, usaha dari rumah gitu kan. Terus apalagi asisten dosen, itu pengalaman kerja juga. Terus apalagi internship atau magang, itu juga pengalaman kerja. oh, Baik itu paid internship atau unpaid internship gitu. Semua itu bisa dimasukkan ke pengalaman kerja. Nah, orang menuliskan magang bisa pakai dua cara. Judulnya itu adalah pengalaman kerja gitu ya. Kemudian isinya boleh ada internshipnya gitu, dicampur gitu, pengalaman kerja biasa sama intern. Ada orang yang menuliskan pengalaman magangnya dipisah dari pengalaman kerja. Jadi judul sectionnya nanti ada pengalaman kerja, isinya ya cuma pengalaman kerja non magang, terus habis itu ada yang satu section kasih judul pengalaman magang gitu. Nggak apa-apa, mau cara nulis yang kayak gimana pun bebas. Yang penting magang nggak dimasukkan ke pendidikan atau organisasi atau volunteer gitu ya. Gitu. ya, Nah, pasti pasti oke. benar. Aku lanjutin lagi. Cara menuliskan pengalaman kerja, magang, pendidikan, organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain yang ada unsur timestamp atau periode awal dan akhir, kapan sampai kapan, silahkan Hmm, tuliskan dari yang terkini dulu. Yang terbaru tulis paling atas, baru mundur gitu. Oke, gitu. hmm, baik Kalau baik. saya sebagai Oke. fresh grade, belum ada pengalaman kerja kantoran, magang penting banget gitu. Silahkan dimasukkan. Nggak kebanyakan kemarin kalau after COVID tuh orang kayak aku magangnya tadinya di perusahaan tapi dialihkan jadi di kampus, jadi nggak kayak magang cuma studi literatur gitu-gitu, ya nggak apa-apa masukkan, karena itu saya memang magangnya bentuknya gitu gitu, daripada nggak dimasukkan malah jadi kelihatan nggak ada kegiatan prakteknya gitu. Oke, silahkan Baik dimasukkan baik. magangnya semacam itu. Cara menuliskannya, satu harus ada nama perusahaannya, nama instansinya, nama lembaganya. Sama kayak nulis pengalaman kerja lah. Yang kedua, periodenya kapan sampai kapan. Juni strip Desember 2022, misal. Januari strip Juni 2022 gitu misalkan. Oke, yang ketiga, ada jabatannya. Jadi kerjaan magang itu ada jabatan. Kalau di bahasa Inggrisnya kan banyak tuh ya lowongan kerjaan, lowongan magang sebenarnya. Tulisannya kan Mm-mm. dibutuhkan marketing intern, admin intern. Lah, kita tuh magang sebagai apa gitu. Jangan ditulis PT Hmm, ABCD kapan sampai kapan jabatan magang. Iya, magang apa gitu. Magang admin, tulis saja admin intern gitu. Gitu. Atau magang admin, oh, magang sales, magang digital marketing gitu. Gitu. siap benar. Gitu. Oke Jadi oke kita oke. nggak tahu gitu. Di bank BCA gitu, statusnya intern gitu. Iya, magang jadi apa? Teller, CS, marketing, security, OB, atau kepala cabang gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Tulis aja gitu, magang sebagai apa gitu. Ya. Tadi ya ada nama perusahaan, timestamp periodenya kapan sampai kapan. Yang ketiga adalah ada jabatannya apa. Yang keempat adalah breakdown tanggung jawabnya. Ngapain aja di sana, pakai balance gitu. Ngapain, ngapain, ngapain gitu. Gitu. Jangan Siap cuma siap siap siap. jangan cuma nulis sekedar pernah gitu. Nulis pernah tuh cuma nulis nama perusahaan, jabatan, periode kapan. Itu nulis pernah aja. Saya pernah di sana sebagai ini,
8 gitu. Jangan nulis pernah-pernah. Itu nulis pernah-pernah tuh tipe CV tahun 2000 ke belakang tuh gitu. Jadi nggak ada CV tahun-tahun itu tuh nggak ada yang di breakdown gitu. Biasanya di breakdownnya tuh kalau di interview aja gitu, nggak di CV-nya gitu. Oke, Baik. itu terkait dengan pengalaman magang. Panjang kan ya, jadi jawabannya pendek gitu ya. Nah, Benar. ya nggak apa-apa. Itu jadi Tapi ini bener-bener fresh grade kan. Pertanyaan fresh grade itu menyenangkan, jadi benar-benar. bisa dijelaskan komplit gitu. Nah, sama ini, Pak. Kan ada kabar dan Hmm. ya kabar burungnya lah. Kita sering dengar kalau perusahaan yang Hmm. udah udah terkenal gitu, Hmm. itu CV-nya lebih ke ATS atau kreatif. Nah, tapi selama saya ngeplay Pak, nah CV yang saya bikin itu kan ATS Pak, masih ATS. Nah, tapi ada yang kreatif, misalnya ke TikTok atau ke Dana, itu kan orang-orang yang kreatif Pak. Nah, saya tetap masukin ATS. Apakah sebagai HR itu bakal ngelihat ini CV-nya udah ATS, ya nggak keterima gitu Pak? Apa gimana tuh Pak? Soalnya Aku selama jelasin. ini saya masih ATS terus ngeplaynya. Oke, aku jelasin dulu ya. Antara ATS Hmm. dan kreatif. Oke, satu. Aku bukan HR, aku Mm-mm. user. Oke, satu ya. Aku Iya. kasih poin. Aku user bukan HR. Tapi kalau mau sudut pandang dari teman-teman HR atau recruiter, nih aku jelasin dulu ya, Pak, biar Bapak komplit dulu. Mm-mm. CV ATS friendly atau CV kreatif itu dua-duanya masih sangat berlaku detik ini. Ada orang yang panggilan kerjanya banyak gara-gara CV ATS friendly, ada yang gara-gara CV kreatif, ada yang dua-duanya tuh responnya sama-sama bagus. Semua itu disesuaikan dengan role yang dilamar, jabatan yang dilamar, dan kirimnya lewat media apa gitu. Jadi channel apa. CV kalau misalkan ya CV akhirnya bagus yang mana? Kita balikin lagi ke statement umum bahwa desain CV itu menarik, tapi utamanya ya infornya. Kalau kita bikin ATS friendly dengan alasan biar mudah dibaca oleh sistem, oke mudah dibaca, tapi info yang kita cari nggak ada gitu, sama aja kan gitu. Jadi kita harus melihat Mm. dulu skenarionya tadi. Nah, kalau kita melamar posisi-posisi di mana posisi itu butuh kreativitas tertentu, kemampuan desain, kemampuan berpikir secara dalam tanda kutip liar, bebas, imajinatif gitu, dan lain-lain yang akhirnya ingin kita tuangkan dalam kreativitas kita mendesain CV, dan akhirnya kita menentukan bahwa oke, saya ingin menunjukkan karakter dan kepribadian dan semua soal saya dari desain CV yang saya buat, saya bikin kreatif ya nggak masalah. Itu bahasanya tuh memberikan nyawa ke CV-nya gitu. Karena kan bikin sendiri Mm. dan dicintai sendiri, akhirnya pesan yang disampaikan dari hati lewat tertulis tuh juga nyampe gitu. Tapi kita harus sadari bahwa Benar. tadi banyak sekali perusahaan besar gitu ya, yang ibaratnya posisi dibuka aja yang ngelamar banyak banget gitu, yang Nah, mustahil bisa itu. diselesaikan oleh manusia gitu. Butuh berapa manusia dan berapa lama untuk mengefilter semua CV. Sehingga Nah, benar. perusahaan-perusahaan ini yang dalam tanda kutip mampu atau udah bener-bener migrasi ke ekosistem digital, mereka akan menggunakan sistem tadi yang disebut applicant tracking system gitu. Nah, application tracking system ini akan mudah dibaca menggunakan CV yang ATS friendly. CV yang nggak banyak desain, nggak banyak logo, nggak banyak gambar, nggak banyak font aneh-aneh, kontras hitam putih jelas, nggak ada text box, nggak ada grafik, kalau bisa yang bahasa Inggris aja dan lain-lain. Itu adalah salah satu usaha kita biar CV kita itu bisa terbaca oleh sistem. Jangan sampai kita punya kemampuannya sudah tertulis di CV, tapi dianggap nggak punya kemampuan hanya gara-gara sistemnya nggak bisa baca tulisan kita gitu. Oke? Karena Hmm. CV-nya kan dibaca sistem dulu, baru akhirnya nanti memang ujung-ujungnya dibaca oleh mata. Tapi maksudnya tuh katakanlah 5.000 masuk ke sistem dulu biar jadi 300. Nah, 300 ini baru dilihat sama mata gitu. Nah, gitu. Resiko Oh. menggunakan CV kreatif dipaksakan padahal kita udah tahu bahwa mungkin perusahaan ini udah pakai ATS friendly gitu ya. Akhirnya barangkali udah kita tulis tapi nggak kebaca gitu sama sistemnya gitu. Gitu. Nah, sehingga banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan ke aku bahwa kalau aku cuma pengen punya satu jenis CV,
Kemudian aku nggak pengen ganti-ganti. Kalau zaman sekarang amannya gimana? Ya, pakai ATS friendly bahasa Inggris aja. Aku akan menyarankan gitu. Jadi dengan Mas menggunakan Oh, CV menggunakan ATS friendly menurutku oke-oke aja sih gitu. Sekarang yang harus baik. dilihat adalah bagaimana Mas menuliskan informasi di dalam CV itu gitu. Karena Nah, CV itu informasinya tuh satu harus jujur. Yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita bisa bener-bener gitu. Jujur aja nggak cukup. Yang nomor dua itu harus informatif dan lengkap gitu. Jadi infonya itu harus komplit. Jangan sampai kita nggak tulis. Info penting nggak dimasukin, info nggak penting malah ditulis gitu. Jujur dan lengkap aja juga nggak cukup. Harus yang nomor tiga menarik gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, kalau kita nggak menarik, gimana? Gitu. Mendingan kita bikin CV kita menarik, sedikit lebih beda. Itu akan gampang dinotis daripada sedikit lebih baik, gitu. Dan yang keempat adalah, oh jadi quotes ya, sedikit lebih beda akan gampang dinotis daripada sedikit lebih baik. Gitu, intinya gitu. idih. Dan yang keempat adalah CV itu harus update, gitu. Gitu. Mas, coba cek di CV-nya. Di CV pasti akan ada timestamp atau penanda waktu. Kapan sampai kapan, kapan sampai kapan, atau kapan. Coba dicek tanggal, bulan, tahun paling terakhir yang tertulis di CV kapan. Gitu. Oh, tanggal terakhir yang ada di CV itu adalah pengalaman pendidikanku. Oke, kapan? Karena pengalaman pendidikan aku tulis katakanlah 2016 sampai 2020 misal. Berarti penanda terkini adalah 2020. Nah, sekarang ini 2022. Nah, CV Ya. update itu adalah CV yang bisa menjawab dari periode terakhir di CV sampai sekarang itu ngapain aja. Kalau gap antara sekarang Hmm. dan waktu terkini yang tertulis di CV ini lebar, nanti kita dianggap nggak punya inisiatif, nggak produktif, yang akhirnya nggak menarik. Kalau saya Oh, habis lulus wisuda Januari 2022, dulu. sekarang nih kita Zoom, kita Februari 2022. Mas statusnya masih job seeker. CV buat ngelamar-ngelamar, CV-nya aku pegang. Buatku, anggap aja informasi yang ada di dalam itu udah oke. Buatku masih menarik gitu. Karena penanda waktu yang ada di CV juga masih terkini kan. Masih baru Masih dekat. kemarin gitu. Sekarang Februari masih Hmm. ya baru kemarin lah. Tapi kalau status Mas sama, wisuda Januari 2022, sekarang Desember 2022 gitu. Ada gap kayak gitu, ya kan? 11 bulan. Ngapain aja? Nah, ngapain ajanya nggak tertulis di CV. Maka kan aku kan nggak bakal menilai orang berdasarkan apa yang tidak ditulis. Mas nggak bakal dinilai langsung di interview. Ya yang tertulis itu yang kita anggap orang ini status terkininya tuh ya kayak gini gitu kan. Sehingga begitu aku ngeliat CV, oke, anaknya oke, oke, oke. Oh, tapi ini penanda waktu terakhirnya Januari 2022. Sekarang Desember 2022. Ini 10-11 bulan ini ngapain? Nggak tertulis. Berarti wajar dong kalau aku nilai, wah ini dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak punya inisiatif untuk melakukan hal yang produktif atau mengembangkan kemampuannya atau mengasah kemampuan yang dia udah pelajari sebelumnya. Wah, berarti ya dia nggak produktif, nggak menarik. Kalau aku sama-sama nyari fresh grade, mending baru yang wisuda kemarin Oktober apa November. Paham nggak? Gitu. Sama-sama nggak Oh, bisa, oke, oke, oke. tapi masih terkini gitu. Nah, banyak sekali Iya sih. teman-teman yang review sama aku yang akhirnya, tapi aku ini Kak, aku ada usaha kecil-kecilan sambil nunggu ini. Aku jualan di online shop, aku ada freelance ini. Ya tulis gitu. Kalau nggak ditulis ya kita nggak tahu gitu. Logikanya gini, Mas Adit kan lulusan kuliah. Iseng Hmm. di CV-nya yang mau aku review, itu pengalaman kuliahnya dihapus. Yang ditulis pengalaman SMA aja. Dikirim ke aku, kita kan nggak kenal nih. Menurutmu, aku bakal ngira kamu lulusan kuliah apa lulusan SMA? Lulusan SMA Lulusan SMA, mesti pastinya. gitu. Masa aku lihat kayak, wah ini pengalaman banyak nih, ini mukanya kayak orang pinter, ini mesti anak kuliah. Ya enggak, gitu. Gitu. Karena kita nggak kenal, kita nggak Ya, tahu ya, ya. kita kan dinilai suka nggak suka, kita tadi dua hal. Suka nggak suka, kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kecuali walk-in interview. Bener datang ngasih CV ada orangnya. Kita langsung konfirmasi, Oh iya, klarifikasi gitu ya. Gitu. Udah akhirnya benar-benar. diklasifikasikan. Oh ini newbie, ini experience, ini bener-bener yang udah expert gitu. Gitu kan.
Siap, siap. Gitu. Nah, Benar-benar. suka nggak suka tadi kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Yang kedua adalah suka nggak suka kita akan dibandingkan dengan kandidat lain gitu. Makanya kita harus pokoknya mau sampai kapanpun kita harus ingat CV itu harus jujur, harus lengkap, harus menarik dan harus update. Minimal itu dulu gitu. Baik. Dari empat yang Terus aku Pak, sebut, tadi Bapak dari bilang, empat yang aku sebut kan aku nggak nyebut harus RTS friendly, harus kreatif kan nggak aku sebutkan gitu. Karena itu mm-mm. boleh gitu. Yang penting empat ini dulu. Baru nanti kita pakai strategi tadi aku sebut bahwa pakai channel tertentu. Kalau kita ngirimnya lewat email, lewat website perusahaan gitu, dan lain-lain, pakai RTS friendly nggak masalah. Kalau CV tipe Oke, kreatif oke. yang ada desain macam-macam, itu biasanya aku akan sarankan dikirimkan melalui media yang langsung diterima sama rekruternya. Misalkan lewat email ke email rekruternya. Misalkan rekruternya nge-DM lewat LinkedIn nawarin kerjaan. Terus akhirnya kita kirim lewat DM ke LinkedIn-nya beliau. Atau ada Google Drive, ternyata Google Drive-nya beliau gitu. Atau kadang lewat WA, WA-nya beliau, terserah. Tapi kalau harus lewat website, lewat portal karir gitu ya, di mana itu Mm-mm. masuk dulu ke suatu database gitu. Nanti di ranking dan lain-lain, aku akan menyarankan pakai yang ETS friendly aja. Apalagi loker-loker yang lagi ini ya, perusahaan-perusahaan global yang multinasional yang menggiurkan itu gitu. Terus Iya, benar. perusahaan-perusahaan banyak ya yang Dekakon dan teman-temannya gitu. Itu ya aku saranin ya ETS friendly aja gitu. Oke, siap. Terus tadi Pak, tadi Bapak bilang ada yang terbaca sistem. Terus yang terbaca sistemnya ini keywordnya apa aja Pak? Kira-kira yang umumnya gitu sebagai saya teknik mesin Pak. Ini kan perusahaan nih. Perusahaan Mm-mm. butuh orang duduk di suatu kursi. Nah, kursi Benar. itu membutuhkan orang dengan kualitas tertentu, kompetensi tertentu. Mm-mm. Kompetensi inilah yang akan menjadi dalam tanda kutip keyword dari sisi perusahaan. Nanti CV-mu Oke, oke. akan mengandung banyak informasi. Nah, nanti dari informasi ini ada cara untuk mengekstrak informasi penting, kata kunci penting. Diekstrak, terus dicocokin seberapa match korelasinya. Makanya kok CV ATS friendly itu nilainya itu kata dari 0 sampai 100%. Itu kan korelasi gitu, seberapa cocok. Nah, sistem ini mungkin ada algoritma detailnya gitu ya, ibaratnya, Mm-mm. yang mencocokkan dua ini. Gitu. Sehingga gimana usaha kita yang bisa dilakukan biar match-nya ini tinggi? Satu paling gampang adalah pastikan CV kita mengandung kalimat atau statement gitu yang menjawab setiap permintaan yang ada di portal poster loker. Dibutuhkan yang gini Oh gini ya, gini 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 gini. Udah kejawab belum? Itu dulu. benar. Nomor satu itu dulu. Kalau udah, yang nomor dua, gunakanlah kata kerja aktif. Kata kerja itu termasuk kata kunci. Oke, gitu. Yang ketiga, sebutkan angka, sebutkan nama software, hardware tertentu yang itu memang ada di sektormu, di bidangmu, gitu. Ya kan? Gitu. Nanti akan diekstrak gitu. Nanti Oke, akan oke. pernah ngisi ini nggak? Kayak ada suatu form gitu, kosong. Terus habis itu disuruh Hmm. ngisi, tapi ada menu kayak diisi atau fill dari LinkedIn gitu. Atau import from mana gitu. Terus diimport otomatis kolom-kolomnya keisi gitu. Tek 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 tek, 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 Iya, gitu. Nah, iya mirip pernah Pak. nah kayak gitulah gitu. Beberapa Oh, beberapa scanning paling gampang tuh gitulah gitu. Kalau itu kan nge-scan terus ditaruh gitu kan. Kalau ini kan iya. nge-scan terus dicocokin gitu. Ya kurang lebih gitulah gambarannya. Oh, baik, baik, baik. Kenapa Siap, kok kadang kata itu bisa miss gitu? Nah, itu nanti di sesi detail aja itu Pak gitu. Nanti pelajari dulu aja sih. ATS friendly itu gimana bekerjanya gitu, pengekstrakan kata itu. siap, siap. Itu sih Pak. Yang bisa harus di kita benahin. Soalnya dari pertama kan yang dilihat ya administrasinya itu. Karena Menarik ya. selanjutnya kita ini. Ya. Terus Pak, ada beberapa yang tes tertulis
uh, perusahaan itu beda-beda ya Pak. Pernah ada yang aku sampai interview BOD Pak. Nah, itu tips atau apa sih yang ditanyakan oleh BOD itu sendiri Pak? Karena kan BOD itu udah tinggi banget gitu Pak. Menurut saya ya. Nah, itu sih Pak. Kalau user HR user kan BOD. Biasanya HR user ya Pak. Nah, ini sampai BOD. Kira-kira tips untuk interview BOD itu apa Pak? Oke, aku kasih pengantar dulu ya. Perusahaan memang Baik. beda-beda. Secara struktural manajemen gitu juga beda-beda. Ada tahapan yang singkat, pendek, ada tahapan yang panjang banget. Ada yang dari roundnya banyak, ada yang memang periodenya yang lama, padahal roundnya cuma dikit dan sebagainya. Interview juga sama, ada interview HR sama interview user gitu kan, gitu. Nah. Nah, nanti ada interview yang kayak ke BOD juga gitu. Biasanya interview-interview ke BOD itu satu untuk posisi-posisi yang sifatnya tuh manajemen juga gitu, manajerial biasanya sampai ke BOD gitu. Misalkan level manajer ke atas, ada perusahaan yang supervisor ke atas, ada yang asisten manajer ke atas gitu. Ada nggak level staff yang akhirnya sampai ke BOD? Biasanya ada, biasanya itu program-program manajemen trainee. Dia biasanya selain ada interview HR sama user, di situ ada decision makernya juga di situ, yang ada assessmentnya juga, ada yang sifatnya interview dan lain-lain. Nah, itu akhirnya ditentukan bahwa anak ini bisa nggak ikut program manajemen trainee gitu. Biasanya akan ngarah ke sana. Dan kalau dianggap sebagai tantangan tersendiri ya betul ya gitu. Tapi nanti Mas akan merasakan hal-hal yang luar biasa gitu. Karena ada interview user, pernah orang sharing sama aku, interview user tuh bersembilan gitu. Jadi sendiri, ini ada 9 orang nih. Itu belum sampai BOD gitu. Ada gitu. Yeah. Ini HR-nya, ini engineer-nya, ini scientist ini ada. Ada teman yang belum sampai tahap BOD, dia sistemnya bukan keroyokan gitu, bukan panel gitu. Itu panel yang luar biasa sampai 9 orang gitu. Ada yang dia masuk ke, itu ada, aku lupa angkanya. Kalau nggak 8 ya 9 juga, di ruangan yang beda. Jadi ada lorong gitu kata dia, ruangan masing-masing. Jadi aku masuk ke ruangnya ini, keluar, masuk ke ruang ini, bahas ini, ke ruang ini, ke ruang ini, ke ruang ini, gitu. Aku juga pernah ada teman yang sharing semacam itu, gitu. Ya ini perusahaan luar ya, nggak di sini gitu. Karena beda gitu rekrutmen di sini sama di luar gitu. Nah, jadi teman yang aku review itu pernah ada yang ngalamin itu gitu. Jadi masuk ke ruangan HR, keluar habis itu ke ruang usernya macam-macam tadi gitu. Ada yang biz dev, ada yang sales, marketing, engineer, ini bagian ini terus gitu. Gitu. Pindah-pindah gitu. Ini belum sampai level BOD gitu dan itu roundnya memang banyak gitu. Nah, sekarang itu biar sekedar tahu dulu ya gitu. Jadi biar nggak kaget. Nah, sekarang kita ngomong kalau ada level BOD, apa yang akan dilakukan? Apa yang harus dilakukan gitu. Kita lihat dulu sebelum interview BOD itu, di tahap sebelumnya itu ada interview juga nggak? Maksudnya ada interview HR nggak? Ada interview user nggak? Ada baru ke BOD gitu. Gitu. Kita cek dulu. Ada kan gitu. Nah, kalau ada, satu hal adalah tolong diingat-ingat ya, tanya jawab atau mungkin pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan oleh HR atau user di tahap-tahap sebelumnya gitu. Barangkali akhirnya kita ada kata kunci, ada clue tertentu, ada pertanyaan yang mungkin diulang. Oke? Jadi sebenarnya ya pertanyaan yang untuk udah level ke direktur gitu biasanya itu satu cenderung ke hal-hal yang sifatnya itu non teknis. Aku bilang cenderung, berarti bukan selalu. Oke. Jadi di situ ingin menggali apa? Ingin tahu bahwa kita tuh sepaham apa soal detail, sebisa apa memimpin, dan seberapa teratur kita dalam memanage diri dan lain-lain, dan akhirnya memandang ke depan tuh gimana gitu. Nanti endingnya tuh bakal ngarah ke arah depannya gitu. Memandang ke arah depan dalam arti kamu ada perencanaan pergerakan nggak ke depan kayak gitu. Visioner nggak gitu. Punya target apa asal guling-guling-guling sampai ke depan nggak dan lain-lain gitu. Sehingga untuk persiapan BOD tadi, selain
tadi satu, belajar terkait dengan pertanyaan yang sudah muncul atau biasa muncul di interview HR dan user. Pahami banget posisi yang dilamar, tugas, tanggung jawab, wewenang, komunikasi sampai ke detail-detailnya. Kemudian riset soal perusahaan gitu. Bener-bener baca dan pahami website isinya. Pahami sosial medianya. Terus ini perusahaan bisnisnya apa, ke depan mau gimana, fokus bisnisnya apa sekarang, tantangannya apa, kompetitornya siapa. Saya pura-pura kalau udah diterima di perusahaan ini, saya akan memberikan kontribusi apa gitu-gitu. Karena nanti kita pertanyaan memang luas sekali gitu. Memang Benar. sih dari banyak yang aku pernah ngalami interview direktur gitu. Terus habis itu ada beberapa teman juga yang udah ngalami. Memang kecenderungannya tuh kalau aku bayangin ya, itu pertanyaan yang sifatnya tuh malah kayak filsafat gitu sih. Jadi enggak sih. Jadi kayak banyak petuah-petuah, banyak kayak di otakku tuh kayak wah keren ya kayak gitu. Tapi nggak selalu ya gitu. Karena akhirnya nanti detail tuh kita dikejar gitu. Gitu. Iya, Jadi iya benar. jadi biar kita tuh nggak cuma nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, kita juga eh, leading by example gitu. Jadi kita punya tim yang mungkin kita manage gitu, dan kita benar-benar ada di garis depan yang memberikan contoh, nggak cuma ngedirect nyuruh-nyuruh doang karena kewajiban, tapi kita tahu nyuruh tuh untuk tujuan apa, kemudian gimana cara fungsi kontrol kitanya dan lain-lain gitu. Untuk menunjukkan aja Anda itu punya leadership, pergerakan Anda jelas, Anda tahu punya sumber daya apa, ke depan mau ngapain dan gimana caranya gitu. Akan menyenangkan dan nggak usah tegang ya, santai aja gitu. 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 Tapi ya jangan Tapi diremehkan ya. Maksudku kalau terlalu tegang nanti yang udah dipelajari, wow gitu. Gitu kan. iya sih Pak. Tapi tetap Pak pasti tegang itu ada Pak karena kita bicaranya sama direksi direktur. Nah itu kan punya uh, wibawa sendiri atau punya apa Ya, ya aura itu yang itu namanya wah kita harus terintimidasi ya salah gitu apa ya. enggak gitu. Nah, iya makanya gitu. Itu kalau di anime One Piece tuh kena hakinya gitu ya. Jadi Nah udah ya itu. Jadi nggak masalah sih, tenang aja sih. Maksud saya ya saya juga sama gitu. Pasti tegang ada, deg-degan ada gitu kan. Baru pertama levelnya setinggi ini ketemu saya, nah ini mau nanya itu apa, otak udah traveling udah mikir kayak duh habis ini nanya apa lagi dan lain-lain gitu. Jadi tenang aja santai benar-benar. gitu. Tapi tadi aku bilang bahwa memang kecenderungannya itu adalah hal-hal yang non teknis, tapi tetap teknis dan non teknis biasanya akan ditanya. Paling komposisinya aja yang beda gitu. Gitu. Oke. Jadi jadi lebih ke arah sana. Anggap saja pertanyaan yang ditanyakan sama HR dan user itu diulang sama direktur juga boleh. Tapi ingat, interview itu ada yang sifatnya beririsan, ada yang enggak gitu. Anggap aja dua lingkaran gini irisan. Ada sisi irisan Ya, gitu, yang sebelumnya udah ditanya, ditanya lagi. Tapi kan ada sisi yang non irisan gitu. Nah, ini sama. benar-benar. Gitu. Oke, oke, oke. Dan di Siap. situ jadilah friendly dan menyenangkan gitu. Dan jangan lupa senyum ya, senyum, relax, seneng, antusias gitu. Bisa ketawa-ketawa Iya, iya, gitu, Pak. gitu. Nah, Sampai iya Pak, kemarin segitunya. saya gitu juga tuh, Pak. Iya. Terakhir tuh aku Itu interview ke sih, Pak. level direktur ya itu gitu. HR direktur kalau nggak salah beliau gitu waktu itu. Udah terus jadi Wah, ngobrol keren. ketawa-ketawa gitu itu. Ini. Serius mau ikut pro? Nah, Iya iya. Pak, saya senang apa ya happy aja. Jadi kayak gimana sih gitu. Aura menyenangkan gitu. Karena beliau juga senang loh kalau kandidatnya itu senang gitu. Siapapun sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita menghadapi orang dia pendiam, dia pasang muka flat, dia sedih, bukan sedih sih, kayak galak, jutek. Gak apa-apa, kita enjoy sama diri kita sendiri aja, menikmati diri aja gitu. Kayak lepas, kayak ini adalah momen pertama dan terakhirku ketemu sama beliau-beliau. Kalau besok-besok aku mau ketemu beliau, udah nggak bisa, kayak mau ketemu artis gitu gimana sih gitu. Jadi Wah, akhirnya sampaikan ekspektif. aja gitu kan, gitu. Ya. Jadi dengan bisa lepas semacam itu nanti natural. Nah dari sini berarti ada dua kunci yang harus kamu lakukan ya Mas ya. Satu, perbanyak referensi untuk melatih otak. Yang kedua, tingkatkan jam terbang untuk praktek ngomong. Gitu kan. Udah riset di sana sini, baca sana sini, nonton konten sana sini, akan percuma kalau kita nggak praktek ngomong.
silahkan cari teman-teman kampus, saudara, keluarga, ngomong sendiri gitu. Yang memberikan kita kesempatan untuk apa? Meningkatkan jam terbang praktek ngomong gitu. Jadi kalau kita sudah meningkatkan jam terbang untuk praktek ngomong akan lebih enak gitu. Akan lebih mudah gitu. Baik, Semoga cukup jelas ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi detail. cukup sih Pak dari saya. Cukup? Tuh, Oke. cukup. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi detail ya Mas ya. Ya,